Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, kelas 10 TKRB. Di sini saya akan mengerjakan remedialan yaitu remedialan teknik dasar otomotif. Bismillahirrahmanirrahim. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Kompetensi dasar. A. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diterapkan ke dalam dunia industri, salah satunya dalam industri otomotif. Keselamatan dan kesehatan kerja membantu para pekerja untuk terhindar dari risiko dan melindungi diri dari kecelakaan kerja. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga membantu melindungi konsumen, keluarga para pekerja, dan lingkungan tempat kerja. 1. Pengertian K3 berdasarkan Kepmenaker No. 463 Men atau 1993, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang integrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja harus memiliki jaminan keselamatan dan bekerja. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, situasi kerja, peralatan, serta kondisi bangunan dan ruangan harus diperhitungkan secara matang serta aman, baik bagi pekerja maupun orang lain yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Selain aman dari segi keselamatan tempat kerja, pekerjaan, dan benda-benda yang ada di sekitar juga harus dapat menjamin kesehatan. Hasil pekerjaan atau produksi yang dihasilkan juga dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan harus dapat dipastikan aman digunakan konsumen. 2. Prinsip-prinsip penerapan K3. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus ada dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. A. Pekerja menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seperti baju kerja, masker, sarung tangan, sepatu kerja, penutup rambut, helm keselamatan, rompi keselamatan, dan penutup telinga. Selanjutnya, bab 2, mesin konversi energi dan engine. A. Mesin konversi energi. Energi merupakan suatu kemampuan melakukan pekerjaan usaha atau kemampuan melakukan perubahan. Kemampuan tersebut dapat diukur melalui waktu dan besar usaha yang telah dilakukan. Sebagai contoh, suatu kendaraan dapat bergerak karena ada energi yang menyebabkan dapat dipindah dari posisi A ke posisi B. Energi tersebut berasal dari mesin yang dapat mengubah energi panas, listrik, air, atau energi lainnya dan menjadi gerak atau kerja. Mesin konversi energi adalah alat yang berfungsi mengubah energi ke bentuk energi lain untuk menghasilkan suatu usaha sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh dari mesin ini adalah mesin kendaraan, baik mesin diesel maupun mesin bensin. Kedua mesin ini dapat mengubah energi panas menjadi energi gerak. Prinsip kerja dari mesin diesel dan mesin bensin adalah menggunakan tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan udara sehingga menghasilkan gaya dorong yang dapat membuat batang piston bergerak. Gerakan piston ini akan menghasilkan rotasi pada poros engkol. 1. Prinsip dan cara kerja. Mesin kompresi energi secara prinsip bekerja dengan mengubah suatu energi menjadi energi dalam bentuk lain. Proses pengubahan energi tersebut salah satunya terjadi pada proses pembakaran. Proses pembakaran dalam mesin membuat mesin dapat bekerja dan menggerakkan suatu benda. Pada mesin kompresi energi tersebut, bahan bakar dan mesin adalah solar, sedangkan bahan bakar pada mesin bensin adalah bensin. Pembakaran pada mesin diesel dapat juga dikarenakan adanya proses tekanan kompresi yang tinggi dan disemprotkan bahan bakar dengan tekanan
tertentu sehingga terjadi pembakaran. Sementara itu, pembakaran pada mesin bensin selain adanya kompresi campuran antara udara dan bahan bakar, pembakaran dapat terjadi karena adanya percikan bunga api. Percikan bunga api ini dihasilkan dari sebuah gaya listrik besar yang ditekan pada celah busi. Selanjutnya, busi akan menghasilkan sebuah percikan api untuk memulai pembakaran. 2. Klasifikasi mesin kompresi energi. Mesin konversi energi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mesin konversi energi menjadi konvensional dan mesin konversi energi non-konvensional. A. Mesin konversi energi konvensional. Mesin konversi energi konvensional adalah mesin yang mengonversi energi yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau terbatas jumlahnya, seperti minyak bumi. Contoh mesin konversi energi konvensional adalah motor bakar dan motor listrik. Selanjutnya, bab 3, proses dasar pembentukan logam. Pada proses pembentukan logam, bahan bakar diatur sedemikian rupa agar menghasilkan benda komponen sesuai dengan desain yang telah dibuat. Bahan logam tersebut juga berlaku di proses lebih lanjut sehingga memperoleh bentuk benda yang sesuai. Sebagai contoh, dalam pembuatan blok silinder diawali dengan proses pengecoran, yaitu menuangkan cairan besi ke dalam cetakan yang berbentuk blok silinder. Setelah proses pengecoran selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses pengerjaan lebih lanjut hingga blok silinder siap digunakan. Pada dasarnya logam dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam ferro dan non-ferro. Logam ferro terdiri atas dua besi, baja dan besi cor atau besi tuang. Sementara itu, logam non-ferro terdiri dapat emas, perak, aluminium, tembaga, kuningan, dan timah putih. Pada bab ini akan lebih banyak materi yang membahas tentang pembentukan logam ferro. A. Proses pengecoran casting. Pengecoran adalah proses pembentukan logam dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan hingga cairan tersebut kering dan membentuk suatu komponen yang diinginkan. Dalam proses pengecoran logam dibutuhkan suatu alat disebut tanur atau tungku pembakaran furnace. Alat ini berfungsi meleburkan logam menjadi cairan yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan mold untuk membentuk logam semua dengan desain yang telah dibuat. Prinsip kerja pengecoran adalah logam dicairkan pada temperatur tertentu, kemudian dituangkan ke dalam suatu cetakan. Logam dicairkan dapat ditambahkan bahan lain sebagai campuran seperti aluminium, titanium, atau krom untuk mendapatkan sifat-sifat komponen yang sesuai dengan harapan. 1. Jenis-jenis tanur dapur tinggi. Tanur dapur tinggi merupakan dapur untuk mengolah biji menjadi besi logam. Tanur tinggi memiliki konstruksi sebut silinder yang berbuat dari besi atau baja dengan ketinggian mencapai 30 m. Dapur ini sering disebut sebagai dapur tinggi karena ukurannya yang cukup tinggi. Selanjutnya, bab 4, cara penggunaan OMM, Operation Maintenance Manual, Service Manual, dan Part Book. A. Pemeliharaan kendaraan bermotor. Pemeliharaan maintenance merupakan tindakan yang bertujuan menjaga sesuatu agar tetap berfungsi dengan baik dan memperbaikinya apabila terjadi kerusakan. Dalam bidang otomotif, pemeliharaan dilakukan untuk menjaga komponen-komponen kendaraan agar tetap dalam keadaan optimal dan memperbaiki komponen-komponen tersebut apabila terjadi kerusakan sehingga kembali berfungsi secara normal. Pemeliharaan ini umumnya dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang dianjurkan oleh pabriknya yang memproduksi kendaraan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan keamanan dan keselamatan penggunaan kendaraan, memperpanjang umur pakai kendaraan, serta dapat menghemat biaya operasional kendaraan. 1. Konsep pemeliharaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang digunakan secara terus-menerus akan menyebabkan kinerja mesin dan komponen-komponen lainnya menjadi menurun. Kondisi yang semakin menurun ini apabila tidak ditangani akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan dilakukan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan secara berkala membuat pengguna kendaraan menjadi lebih aman dan nyaman saat menggunakan kendaraannya. Pemeliharaan berkala dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pemeliharaan terencana, tidak terencana. A. Pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan yang telah dirancang secara sistematis. Pemeliharaan ini umumnya dilakukan berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain itu, pemeliharaan ini juga dilakukan berdasarkan lama dan jauhnya suatu kendaraan digunakan untuk berkendara. Jadwal pemeliharaan berkala suatu produk dari pabrik satu dengan pabrik lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi walaupun dari segi model kendaraan, peralatan, dan komponen mesinnya sama. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa hal, seperti jenis mesin yang digunakan yaitu mesin bensin atau diesel. Sistem bahan bakar yang digunakan yaitu karburator atau injeksi, transmisi yang digunakan yaitu manual atau otomatis, serta penyebab lainnya. B. Pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan tidak terencana merupakan pemeliharaan yang dilakukan karena adanya kerusakan pada mesin atau komponen lainnya yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kerusakan yang terjadi menyebabkan perlunya dilakukan penggantian atau penyetelan komponen agar kendaraan dapat kembali berfungsi secara manual. B. Penggunaan panduan pengoperasian dan pemeliharaan atau Operation and Maintenance Manual. Buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan buku yang berisi mengenai panduan yang dikeluarkan oleh pabrik sesuai dengan jenis kendaraan yang diproduksi. Tiap produk atau kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrik akan disertai dengan buku manual ini. Berikut adalah hal yang terdapat dari buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan. 1. Spesifikasi kendaraan, mesin, dan komponen-komponen pendukung lainnya. 2. Penjelasan fungsi-fungsi bagian kendaraan. 3. Cara pengoperasian kendaraan dan tombol-tombol atau huruf fitur yang ada pada kendaraan. 4. Penjelasan panel instrumen dan ada pada kendaraan. 5. Cara penggunaan alat dongkrak yang baik dan benar. 6. Jadwal pemeliharaan atau servis, pelumasan, atau penggantian oli. C. Penggunaan servis manual. Servis manual merupakan buku petunjuk dalam melakukan servis atau perbaikan kendaraan bermotor sehingga sangat memudahkan dalam melakukan servis atau pembaikan. Buku servis manual dibuat oleh pabrik yang dikeluarkan oleh suatu produksi kendaraan dengan tujuan memudahkan para pengguna kendaraan tersebut dalam melakukan servis. Saat ini, servis manual sudah banyak dibuat dalam bentuk soft copy sehingga dapat diakses melalui komputer. Servis manual berisi tentang referensi cara pemeriksaan mesin, komponen mesin, pembongkaran, pengaturan, dan pengujian kendaraan. Sebagai contoh, dalam buku servis manual terdapat spesifikasi oli dan baterai yang harus digunakan. Panduan servis atau perbaikan yang ada pada buku servis manual dari atas beberapa bagian antara lain sistem kelistrikan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem powertrain engine. D. Penggunaan partbook. Partbook merupakan buku panduan spare part atau komponen yang digunakan pada kendaraan. Tiap informasi mengenai komponen yang digunakan pada kendaraan terdapat buku. Buku ini juga disertai gambar kode komponen-komponen yang ada pada kendaraan untuk mempermudah penggunanya. Partbook dibuat dengan maksud untuk mempermudah para pengguna kendaraan sebagai pelayanan after sales dari penjual. Partbook dibuat oleh pabrik-pabrik diterbitkan dalam berbagai bentuk seperti CD, ROM, buku, dan microfiche dokumen mikro. Partbook berisi berbagai informasi mengenai kendaraan, seperti nama komponen, kode komponen, lokasi komponen pada mesin, dan jumlah komponen yang digunakan pada kendaraan. Bab 5. Dasar-dasar sistem hidrolik dan pneumatik. A. Sistem hidrolik. Kata hidrolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan aulos yang berasa pipa. Oleh karena itu, hidrolik dapat diartikan sebagai sistem yang menerapkan cairan dan pipa di dalamnya sistemnya. Pengertian dari sistem hidrolik sendiri adalah suatu sistem yang menggunakan tenaga dari fluida cair sehingga daya yang dikeluarkan lebih besar dari daya awalnya. Cairan yang digunakan dalam sistem hidrolik harus memiliki kriteria sesuai kebutuhan peralatan yang digunakan sehingga dapat melakukan tugas atau fungsinya dengan baik. Adapun fungsi dari cairan hidrolik adalah sebagai berikut: meneruskan daya atau tekanan yang dihasilkan, melumasi bagian-bagian yang aktif bergerak, mendinginkan temperatur komponen yang menggesekkan, menjadi bantalan jika terjadi hentakan tekanan pada setiap akhir langkah, mencegah terjadinya karat atau korosi, mengirimkan sinyal atau isyarat, menghanyutkan partikel-partikel kecil yang mengkelupas dari komponen. Untuk mendukung semua tugas dan fungsi tersebut, suatu cairan hidrolik harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya viskositas atau kekentalan yang cukup serta tahan terhadap api, dingin, dan korosi karat. Sistem hidrolik yang digunakan dalam bidang otomotif. Peralatan pada bengkel otomotif yang menggunakan sistem hidrolik antara lain dongkrak botol, dongkrak buaya, kren, dan cartlift.
Sistem hidrolik juga diterapkan pada beberapa sistem yang ada di mobil, antara lain sistem rem, kopling, dan kemudi. 1. Prinsip kerja sistem hidrolik. Prinsip kerja sistem hidrolik sama seperti hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Gaya yang dihasilkan zat cair ini dapat digunakan untuk mengangkat beban suatu benda. Tekanan yang diberikan dapat berasal dari tenaga manusia ataupun mesin. Kekuatan tekanan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kekuatan rangkaian pompa, penggerak pompa, dan beban yang akan diangkat. Berikut adalah rumus hukum Pancasila yang digunakan dalam sistem hidrolik. P F sama dengan A dengan P tekanan Nm kuadrat, F gaya pada silinder E, dan A luas penampangan silinder. Lanjut bab 6. Dasar kelistrikan dan elektronika. Dasar kelistrikan. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Listrik telah banyak dimanfaatkan dalam sebagai bidang, termasuk dalam bidang otomotif. Pada bidang otomotif, listrik diaplikasikan pada peralatan-peralatan seperti lampu AC dan wiper. Selain itu, listrik juga dimanfaatkan pada saat menghidupkan mesin mobil, yaitu pada saat melakukan start mesin dengan memutar starter. 1. Besaran listrik. Besaran listrik merupakan besaran yang berkaitan dengan kelistrikan secara manual. Secara umum, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur yang dinyatakan dengan nilai dan memiliki satuan. Berikut merupakan beberapa besaran listrik. Arus listrik. Arus listrik merupakan arus yang memuat sejumlah elektron bebas yang bergerak melewati sebuah penumpang kawat dalam satuan waktu tertentu. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, meskipun sesungguhnya yang terjadi adalah aliran elektron yang berkebalikan dengan arus listrik, yaitu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif karena adanya perbedaan jumlah elektron. Aliran elektron dapat diibaratkan seperti aliran air. Air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Elektron juga mengalir dari posisi yang memiliki elektron yang tinggi ke tempat yang memiliki elektron yang lebih rendah. Arus listrik memiliki satuan ampere dan diukur menggunakan amperemeter atau multimeter. Ampere merupakan satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan satu memperak dan minat menit dalam waktu detik. Bab 7. Sistem kontrol dan sensor. Sistem kontrol. Sistem kontrol memegangkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak aplikasi sistem kontrol yang membantu dan memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang seperti bidang otomotif dan elektronika. Adanya sistem kontrol dapat meningkatkan aktivitas dan efisien suatu pekerjaan. 1. Pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan suatu sistem pengendalian terhadap suatu atau beberapa variabel, sehingga variabel tersebut berasal pada suatu nilai kondisi tertentu. Sistem kontrol di dunia otomotif merupakan untuk suatu sistem yang dirancang pada suatu peralatan atau komponen otomotif. Sistem kontrol diharapkan mampu membuat kendaraan secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman untuk dikendarai. Sistem kontrol secara umum terdiri atas 3 tahap, yaitu input, masukan, proses, dan output keseluruhan. A. Input masukan. Input merupakan masukan atau rangsangan yang didapat dari luar sistem. Sebagai contoh di bidang otomotif, yaitu sistem rem, ABS, anti-block, blocking sistem pada ABS. Terdapat sensor kesepakatan yang dapat dipasang pada kendaraan. Sensor ini berfungsi sebagai transducer yang akan mengubah besaran kualitas menjadi besaran listrik yang aliran elektronika. Contohnya unit CEU akan memproses dari sensor yang hasil sensor CEU akan diukur dan dikendalikan outputnya. ECU memerintahkan aktor sistem rem ABS mengalami tekanan diturunkan sehingga sistem rem ABS dapat bekerja dengan baik. B. Proses adalah tahap berlangsungnya operasi yang direncanakan dan berlangsung secara menerus. Operasi tersebut terjadi dalam bentuk kegiatan yang dikendalikan dan dikontrol agar mendapat hasil yang diharapkan. Sebagai contoh di bidang otomotif, yaitu proses yang terjadi pada ECU yang ada di sistem elektronik full injection
C. Output keluaran. Output atau keluaran merupakan hasil keluaran dari proses dalam bentuk apapun seperti energi kinetik dan energi panas. Contohnya hasil keluaran gas buang dan knalpot yang menunjukkan hasil di bawah atau di atas ambang batas yang diizinkan. Input, proses, output. Bab 8. Baterai merupakan komponen yang penting pada sebuah kendaraan bermotor, khususnya mobil. Hal ini karena baterai berfungsi sebagai sumber energi untuk menghidupkan mobil pada start. Jika baterai mengalami kerusakan atau shock, dapat mengakibatkan mobil menjadi mogok. Jika mobil manual mogok, mesin mobil masih dapat dihidupkan dengan cara mendorongnya, kemudian memasukkan persneling 1 atau 2, melepaskan kopling. Namun, jika mobil tersebut berjenis metrik, harus dilakukan jumper menggunakan baterai lain dengan kondisi yang baik agar kondisi dapat menyala kembali. Kondisi baterai yang merusak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bagaimana jika kondisi tersebut terjadi pada saat mobil berada di tengah-tengah jalan yang ramai atau di jalan tol? Mau atau tidak, mobil direct menjadi solusi sementara atau menghubungi toko baterai terdekat untuk memesan baterai baru sebagai pengganti. 1. Penggantian baterai. Baterai merupakan komponen yang berfungsi sebagai menyimpan energi listrik. Baterai bekerja dengan proses elektrokimia dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Awal mula dari baterai adalah ketika ditemukannya elemen piolita oleh Enrico Polita, seorang fisikawan berkembangsawan Italia. Penemuan tersebut kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan hingga terciptalah baterai yang ada seperti saat ini. Baterai telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang otomotif. Pada bidang otomotif, baterai merupakan salah satu komponen sistem kelistrikan pada mobil yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan sumber energi listrik yang mempunyai jenis arus listrik DC atau syarah. Pada saat mesin mobil mati atau alternator belum bekerja, energi listrik dan baterailah yang berfungsi mengoperasikan sebagai perangkat elektronika mobil seperti lampu, air conditioner, power window, dan wiper. 2. Jenis-jenis baterai. Baterai yang umum digunakan pada mobil terdiri atas beberapa jenis, yaitu dengan sebagai berikut. A. Baterai basah. Baterai basah merupakan jenis baterai yang paling umum digunakan dan mulai ditemukan baterai basah di sini oleh larutan elektronika atau cair aki yang merupakan campuran asam sulfat dan air. Ciri utama baterai basah memiliki lubang dengan menutup yang berfungsi sebagai tempat menambah larutan elektronika. Pada saat larutan baterai berkurangnya larutan elektronika merupakan akibat dari penguapan yang terjadi dapat membuat larutan elektronika menjadi cepat habis jika tidak dilakukan pengisian secara berkala. Baterai basah memerlukan perawatan secara rutin dan ekstra jika dibandingkan dengan baterai jenis lain. Secara umum, baterai yang akan dibahas dalam buku ini adalah baterai basah yang akan dilepaskan pada sebab berikutnya. A. Baterai kering. Baterai kering atau aki kering sering disebut juga sebagai baterai maintenance free. Secara konstruksi, baterai kering sama seperti baterai basah. Letak perbedaannya yaitu pada baterai basah, larutan asam sulfatnya berbentuk cair dan kandungan timahnya adalah timah antimon. Sementara itu pada baterai kering, timahnya mengandung timah kalsium dengan tingkat penguapan elektrolit yang lebih rendah. Pada baterai kering, separatornya terbuat dari bahan seperti kapas tipis yang mampu menyerap elektrolit sehingga baterai kering dapat dibolak-balik dan tidak akan tumpah. Baterai kering memiliki kelebihan yaitu minim perawatan, namun bukan berarti baterai kering tidak memerlukan perawatan sama sekali. Jika terjadi penyulfatan pada kutubnya tetap perlu dibersihkan. Minimnya perawatan yang dimaksud adalah tidak perlu melakukan pengisian atau pemeriksaan larutan elektrolit. Baterai kering memiliki kelemahan yaitu umur pakainya yang lebih pendek daripada baterai basah. Umumnya baterai kering hanya sekali pasang dan digunakan hingga baterai mati, kemudian diganti dengan baterai baru. Pada baterai kering juga tidak dicantumkan batas upper dan lower level dari larutan elektrolitnya.